Di situ ada tata cara wawancara sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan sesudah melakukan wawancara. Sekarang coba dibaca bersama-sama tentang sebelum melakukan wawancara. 1, 2, 3. 1. Dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Menunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan. 6. Nah, ini merupakan tata cara sebelum melakukan wawancara. Misalkan ini wawancara resmi. Yang pertama, kita harus buat janji dan minta narasumber untuk diwawancarai. Misalkan mau wawancara kepala desa tentang kerja kepala desa, misalkan pergi kepala desa sebelum melakukan wawancara itu minta jadwalnya, kira-kira kapan kepala desa itu waktunya luang, kira-kira kapan bisa ditanya-tanya. Nah, itu namanya minta kesediaan waktu. Nah, pas udah disepakati waktunya, misalkan hari Senin. Nah, hari Senin jam 8, misalkan jam 8, nanti yang teman-teman yang mau wawancara, si pewawancara itu ke balai desa jamnya sebelum jam 8, harus tepat waktu, gak boleh molor-molor. Misalkan jam 8 wis semangat, karena nanti jam 10 misalkan Pak kepala desa itu ada kegiatan, jadi kan gak bisa molor-molor, harus tepat waktu. Terus yang kedua, tunjukkan kesan baik dengan tepat waktu tadi. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Ojo pas Maria terus acak-acakan rambutnya langsung pergi menolajaan langsung melayunan kepala desa. Harus dengan pakaian yang rapi, sopan. Terus berbicara dan bersikap santun. Kalau berbicara sama orang yang lebih tua harus memakai bahasa Jawaan, bahasa krama. Bahasa Jawa kromo. Kalau bisa dicatat dulu pertanyaannya apa, bahasa Indonesia, terus bawahnya ada bahasa Jawa kramanya. Terus ditanyakan, itu namanya pakai bahasa yang sopan sama orang yang tua. Terus yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Misalkan tanyanya tadi tentang kerja kepala desa, yuk pertanyaannya cuma tentang kerja kepala desa atau misalkan di kantor ngapain, misalkan tugas-tugasnya ngapain aja, kalau desa kegiatannya apa aja. Ojo tanya-tanya sing liyane, misalkan tanya kira-kira ukuran sepatunya berapa, terus nama bapak ibu siapa kan. Ojo sampai tanya yang jauh di luar topik permasalahan. Kemudian yang nomor 6, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Itu apa adik simba? Adik simba itu pertanyaan yang ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalkan kepala desa tadi ya, apa pekerjaan kepala desa kan, terus apa tanggung jawab kepala desa, terus di mana kira-kira kepala desa melaporkan pekerjaannya, terus kapan kira-kira misalkan kapan kantor kepala desa Mas dibuka, terus siapa saja struktur atau siapa kepala seksi titik-titik apa dan siapa, terus mengapa pertanyaan kalau mengapa itu berarti untuk jawabannya karena mengapa menjadi kepala desa, misalkan nanti jawabannya karena menjadi kepala desa itu begini. Terus yang kedua, bagaimana, misalkan kalau tanya kepala desa bagaimana rasanya menjadi kepala desa, itu tidak apa-apa. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa. Yang penting ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau
berarti pertanyaan apa? Tentang minta sesuatu. Apa berarti kita menanyakan tentang sesuatu benda atau apa ya, perasaan. Kalau di mana berarti kita menanyakan tentang tempat. Kalau kapan berarti tanya tentang waktu. Kalau siapa menanyakan tentang orang. Kalau mengapa menanyakan tentang mengapa. Kira-kira mengapa itu sebuah alasan, menanyakan tentang sebuah alasan. Kalau bagaimana? Kalau bagaimana? Terus kedua, ada tata cara ketika sedang melakukan wawancara, yaitu baca 1, 2, 3. Ketika sedang melakukan wawancara, 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Sekarang ada tata cara ketika sedang melakukan wawancara. Misalkan 1, perkenalkan diri sebelum wawancara. Pas sudah wawancara, sebelum mengajukan pertanyaan harus perkenalkan diri secara baik. Nama saya Zaki. Nama saya Zaki. Saya kelas 4. Umur saya 9. Di sini saya mau mewawancara Bapak tentang ini. Nanti mau menjawab sekiranya Bapak semisal yang bisa menjawabnya. Misalkan. Nomor 2, sampaikan tujuan wawancara nih. Kira-kira mau wawancara itu tujuannya apa? Mau cari informasi tentang apa? Dan kasih tahu ke narasumbernya. Terus yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Sebelum wawancara masuk kepada topik wawancara itu harus dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Misalkan bersih. Assalamualaikum. Misalkan pertanyaan, gimana keadaannya Bapak? Sehat? Terus yang nomor 4, kaitkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Ya tadi pertanyaan-pertanyaan ringan basa-basi. Jika suasana sudah cair, sudah masuk, sudah nyaman, baru bertanya tentang hal-hal yang mau dicari tahu, hal-hal informasi yang ingin dikasih tahu. Nomor 5, sebutkan nama narasumber lengkap. Gak cuma ngomong Pak ini Pak, pertanyaannya ini. Nanti dipanggil dengan nama yang lengkap. Misalkan Pak Fairuz, ini saya mau bertanya tentang ini. Namanya harus lengkap, gak boleh potong-potong. Kemudian nomor 6, bawa buku catatan atau alat tulis atau perekam saat melakukan wawancara. Bawa buku catatan itu wajib, alat tulis itu wajib,
karena mencatat pertanyaan yang akan diajukan, mencatat jawaban yang akan diberikan oleh narasumber. Kalau bisa direkam juga, soalnya nanti takutnya kepotong-potong terus informasinya tidak lengkap. Direkam suara pakai HP. Terus nomor 7, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara bersama. Dengarkan, kalau narasumber berbicara terus dengarkan naik, nggak boleh dipotong-potong. Didengarkan secara bersama, nggak oleh kok tiba-tiba kok bosan terus ketiduran, nggak boleh. Masuk wawancara kepada pertanyaan namanya orang penting tapi Terus 28, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Nah, nggak boleh motong-motong omongannya. Terus 9, hindari minta pengulangan dari narasumber. Ya tadi, karena kita harus menyimak dengan benar, nggak boleh ada yang tidur atau melakukan hal-hal yang lain. Maka dari itu nggak boleh minta pengulangan jawaban. Misalnya jawab pertanyaannya begini, Bapak kira-kira tumbuhan di depan kantor kepala desa itu tumbuhan yang jenisnya apa misalkan, ternyata pas sudah dijelaskan, oh ini jenisnya ini kemarin ditanam pas tanggal ini lah kok tadi apa pak tidak boleh diulang-ulang pertanyaan. Terus hindari pertanyaan yang berbelit-belit, pertanyaan yang jelas gak oleh berbelit-belit. Pak kalau begini tapi ternyata begini gimana? Susah atau berbelit-belit. Terus hormat petunjuk narasumber. Hormati petunjuk narasumber. Jadi kalau narasumber memberikan sebuah petunjuk tentang informasi harus didengarkan dulu. Terus kemudian nomor 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Pertanyaan itu harus fokus kepada informasi, bukan pertanyaan menyinggung narasumber. Terus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua bicara. Karena pertanyaan, misalkan kita memberikan pertanyaan terus dijawab itu kadang-kadang jawabannya itu panjang nyeleweng. Nah, itu kita sebagai pewawancara kudu menyimpulkan dengan baik, gak boleh ditulis semuanya. Nanti kalau ditulis semuanya gak muat. Sekarang tata cara setelah melakukan wawancara, coba dibaca 1, 2, 3. Ucapkan terima kasih, 3. Sampaikan permohonan maaf jika setelah wawancara ada hal yang dilakukan. Nah, pas kita selesai mengajukan pertanyaan terakhir, kita mohon dengan baik-baik, Pak, akhirnya pertanyaan terakhir sudah dijawab. Terima kasih atas kebersamaan, terima kasih atas meluangkan waktunya. Saya mohon diri. Terus ucapkan terima kasih banyak. Kemudian sampaikan mohon maaf jika selama wawancara ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu tata cara sebelum, ketika dan setelah melakukan wawancara. Nah, karena tema kita hari ini peduli terhadap makhluk hidup dan temanya itu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, maka untuk penugasan hari ini teman-teman akan dikelompokkan dua orang. Nanti setiap orangnya bikin pertanyaan. Sing ada unsur adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tentang lingkungan. Tentang menjaga kebersihan lingkungan. Misalkan tanya apa ya, misalkan apa yang kamu lakukan ketika bangun tidur. Misalkan apa tentang kebersihan, tentang lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan
Raya sama Azmi tulis sini Raya. Terus ini pertanyaannya 1 2 3 4 5 6 terus jawabannya di bawah 1 2 3 4 5 6. Paham? Paham enggak? Nanti dua-dua, misalkan dua-dua. Raya sama Mimi. Nanti buku tulisnya di atas ditulis nama Raya. Pewawancara misalkan Raya, narasumber Mimi. Nanti Raya nulis pertanyaan buat Mimi, 6 pertanyaan buat Mimi. Mimi juga nanti nulis 6 pertanyaan buat Raya. Nanti pas sudah selesai semua pertanyaannya ditanyakan ke timbal balik ditanyakan ke Raya, Mimi, Raya ditanyakan ke Mimi. Paham? Paham enggak? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Kalau gue mau ambil sendiri, mau nulis sendiri toh? Sendiri. Enggak mau di ini biasa. Sama Putri. Raya sama Mili. Regina sama Fairuz. Akila sama Adit. Giska sama Ranakit. Sebagaimana tadi dikatakan Bu Rini, bahwasanya sampian dikasih tugas untuk bergantian wawancara. Karena tadi sama menceritakan Bu Rini bahwasanya wawancara itu ada beberapa tata caranya. Sekarang coba kalian praktekkan dengan 2 kelompok, dengan tiap kelompok terdiri dari 2 teman. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan sebagaimana tadi dikatakan Bu Rini. Dan karena sudah diatur Bu Rini, saya mohon kedua teman tersebut yang sudah ditunjuk langsung gabung. Silakan bergabung. Oke, langsung itu aja. Langsung mendekati temennya aja. Langsung gabungnya aja. Ayo sayang. Ayo langsung menemui. Langsung menemui temennya. Aman sama siapa? Regina. Silakan Regina.
wawancara. Yang menciptakan wawancara. Bukan menciptakan, tapi emang kegiatan sehari-hari itu ya wawancara. Sampean pergi ke toko, nang warung, aku malah tanya, ini harganya berapa? Nanti cari informasi suatu hal ini, cari harga berapa? Itu yuk merupakan wawancara. Bahasanya sekarang itu kayak Q&A. Q&A biasanya untuk Q&A sampai wawancara tanya bagaimana, apakah suka melon kah, bagaimana rasanya. Oke, cukup sekian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.